bisa ini ya, bisa ditiru kalau yang memerlukan, karena ini memang harus dipraktekin. Saya juga dulu cepat banget ngerjain ini, sekarang sudah mulai nggak terlalu cepat ya, karena memang ini harus makin sering digunakan, makin cepat speed Anda untuk membuat apa laporan keuangan ya. Nah, ini coba saya share dulu. Nah, itu ya. Kelihatan ya di situ akun Accurate saya ya. Nah, langkah pertama kan kemarin sudah saya bilang ya, buat akun Accurate. Nah, sekarang nih saya buat apa benar-benar buat dari nol nih ya. Jadi dari data usaha, nah, logonya lengkapi ya. Nah, PT-nya namanya PT De Defrison gitu aja deh. Defresi gitu aja deh, jangan Defrison deh ya. PT Defres. PT Defresi ya. Bidang usahanya komputer. Itu ya, buat. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini Anda bisa lihat saya nyoba sendiri ya. Jadi kira-kira speednya nanti ketika banyak yang ikut ujian jam yang sama, pertimbangan itu ya. Makanya tips lain Anda juga bisa membuat dulu akun Anda. Nah, nanti nama PT-nya diganti ketika sudah soal ujiannya keluar. Itu ya. Nah, ini contoh PT Defresi. Nah, kategori usahanya retail. Tanggal mulainya 1 tahun yang lalu ya, 01/01/2022. Mode biaya, metode biaya persediaan rata-rata next. Centang di sini karena rata-rata soal ujian itu dibuatkan akun perkiraan atau COA-nya dari Accurate. Nah, oke ya. Nah, kita lihat nih. Ya, mohon jangan hanya ditonton aja ya. Kalau makan saya bilang siapkan komputer Anda, terus masukkan ke akun, nah, lakukan seperti yang saya lakukan. Karena nanti ada sesi habis ini, sesi untuk share hasil Anda bagaimana. Karena kan gimana ini kan bukan saya ditonton ya, besok Anda yang lakukan sendiri dan ujian ya. Pertimbangkan di sini. Nanti saya juga bisa nunjukin speed saya mulai ya. Jadi tadi kan mulai sekitar 1:30 ya. Nah, berarti berapa lama nih saya bikin? Tuh ya. Nah, sudah masuk. Nah, persediaan data perusahaan kita nomor satu ke pengaturan dulu, preferensi. Isi ya PT Defresi, teleponnya 08098234 ya, emailnya defresi@gmail.com. Waktunya benar, alamatnya Gedung Vokasi
lantai 6 ya. Nah, Depok, oke, 16.422. Oke ya. Nah, simpan. Preferensi sudah diisi ya. Nah, sekarang kita ke mata uang di urutannya. Mata uang yang ada di sini masih rupiah. Barangkali ada yang pengen nambah US, silakan. Kenapa nggak saya tambahin sekarang? Karena takutnya gini, nanti tiap transaksi selalu suruh milih rupiah atau USD. Repot ya. Ini kan saya coba soal ini hanya menggunakan rupiah aja. Ya, jadi nomor satu harus setting mata uangnya. Kecuali kalau satu nggak usah disetting. Ya, nah kalau dilanjut ke bawah ke buku besar, ini juga untuk nembak jurnal, tapi saya tidak lakukan karena ini kan saya ajarkan Anda yang betul-betul yang harus dilakukan di ujian. Jadi yang cara resmi, ya. Jadi akun perkiraannya dulu yang disetting. Nah, biasanya di soal akan diberikan, misalnya saldo perusahaan terakhir itu ketika atau boleh dikatakan ini modal perusahaan ya, itu 1 miliar misalnya ya. Jadi caranya gini, nih ya, ini kan masih nol, benar kan? Nah, bank ganti saldonya menjadi 1 miliar per tanggal, karena kita mulainya tahun lalu 2022 ya, kita save. Nah, jadi yang kita punya sekarang dari sini, tuh bisa terlihat ya, 1 juta, sorry 1 juta, 1 miliar ya. Sekarang untuk membuktikan lagi, kita lihat posisi laporan keuangannya. Kita lihat posisi keuangannya. Jadi dimulai berapa? 01, 01, 2022. 1 miliar ya. Sesuai ya, sudah sesuai. Ya, nah sudah sesuai. Jadi sudah benar nih yang kita lakukan. Kita tutup semua. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Anggaplah langsung, biasanya soal itu penjualan ya. Nah, gunanya kas dan bank yang ada di sini, ini kalau pembayarannya itu berhubungan dengan nanti Anda akan melakukan rekonsiliasi bank. Kalau soal itu diminta rekonsiliasi bank, itu gunanya kas dan bank yang di sini. Tetapi kalau pembayaran yang ada di penjualan, ya, dan ini juga yang berhubungan dengan kalau Anda menggunakan rekening BCA atau pakai Tokopedia itu dari sini, ya. Nah, tapi kalau Anda menggunakan langsung di sini, itu bisa, ya. Asal memang itu beli barang dan jual barang. Nah, sekarang saya coba dulu, kita akan coba beli barang, ya. Nah, prosesnya sebelum Anda mulai ini kan urutannya sebenarnya ini aja nih, 1, 2, 3, 4, 5. Tentu harus ada, kalau beli itu harus ada pemasok. Ini kan belum ada pemasoknya ya. Kita setting sekarang pemasoknya. Ya. Nah, pemasoknya namanya PT gak, gak mau rugi. Ya. Pemasok kategorinya umum, pemasok umum 08098123 4. Ya.
Jalannya Jalan Kalimantan nomor 632 Cinere, ya. Dia Cinere masuk Depok ya. Tipe pemasok perorangan. Ya, perusahaan perorangan ada ya. Nah, sekarang alamat sudah ada. Yang penting juga adalah Anda pas waktu beli kan harus ada rekening bank ya. Kalau enggak nanti bisa ditanya ini ya. Nah, banknya misalnya Bank Sentral Asia 7 tuh 23456. Misalnya ini ya, namanya Mister gak mau rugi ya. Oke, kita save. Ya, setelah udah diisi semua, save. Nah, kalau benar seperti ini ya. Tuh. Ya, dia bisa bikin beberapa ya perusahaan di sini ya. Nanti akan kelihatan di sini kan pemasoknya ya. Nah, kita close supaya nggak bikin kacau. Nah, baru kita melakukan pembelian. Oh ya, sebelum melakukan pembelian ada satu lagi yang harus diisi. Kan ada barangnya kan, harus ada barang. Berarti barang ada di persediaan. Barangnya ini ya, barangnya misalnya barang barang unik ya, kategorinya umum, sementara umum dulu ya. Nah, biasanya di soal suka ditanyakan juga perusahaan itu nggak mungkin nggak punya stok. Dia punya stok dikit lah, minimal anggaplah barang ini dia punya stok 100 ya, punya stok. Harganya 100.000. Tanggalnya pastikan ya, jangan sampai lupa. Nah, kita jadi punya stok nih, ada stok ya. Nah, umum sudah, barang unik ya. Kalau sudah kita save. Masuk. Nah, satu lagi tadi tuh yang harus disetting gudang ya. Di persediaan ada gudang. Sementara ini gudangnya hanya gudang utama. Nanti Anda mau tambahin gudang samping. Nah, ini benerin dulu gudangnya. Misalnya alamat gudang. Kalau nggak nanti ngirim barang nggak tahu kemana kan. Alamatnya di sesuai perusahaan. Misalnya gedung lokasi lantai 5. Ya, gudang sudah punya alamat utama. Nah, oke, kita pastiin ya, yakin utama sudah masuk. Nah, baru sekarang kita melakukan pembelian. Pesan dulu barangnya. Ya, sekarang kita lihat dulu sebelum pesan ya, lihat dulu posisi laporan keuangannya bagaimana sekarang. Ya, untuk meyakinkan.
Ingat, masih sama ya, 1 miliar, tetapi biasanya dia punya stok. Nah, ini stok dia. Ya, jadi total 1 miliar 10 juta. Ya, nah, berarti udah benar ya, gudangnya sudah benar, tutup dulu semuanya. Nah, sekarang kita beli barang. Ya, baru bisa nih. Pesan. Pemasoknya tadi apa? Gak mau rugi. Anggaplah pesan tanggal 1 ya. Awal tahun sudah pesan dia, hebat. Ya. Nah, barang yang dipilih apa? Tadi barang unik. Ya, misalnya, oh saya mau nambah nih, stoknya kurang nih. Tadi stoknya, anggaplah saya mau nambah 2000 unit. Ya. Nah, harga belinya ketika beli itu harganya 5.000. Gudangnya nanti akan disimpan di gudang utama. Nah, ini. Nah, yakinkan jangan tanggalnya jangan salah ya. Jadi kalau enggak ya harus dihapus nanti. Save. Hmm. Ini namanya pesanan baru, disebutnya PO ya. Purchase order ya, pesanan barang kita. Sudah masuk jurnal? Belum. Ya, 10 juta ini. Sekarang bagaimana supaya bisa masuk jurnal? Ya. Nah, kita klik, kan dia nunggu diproses ya. Jadi harus nunggu diproses. Nah, kita proses. Tanggal tadi tanggal 1 ya. Kita terima. Sudah pesan, terima barang kan? Terima barang. Tanggal, anggaplah menerima barang tanggal 2. 02 01 2022. Ya. Nah, klik. Sorry, nomor terimanya belum diisi ya. Nomor terima biar inget ya. Saya kodein gini aja. Terima 01 01 2022. Jadi dia menerima pesanan, order pesanan tanggal 1. Ya. Nah, kita save dulu. Bentar, sebelum di save harus cari apa yang belum diisi. Nah, yakinkan dia ada alamatnya ya. Ini kan gudangnya ya. Jadi takutnya terima barang di mana, ya kan? Nah, ini. Terus, Pak, ada yang kurang nih. Anda mau pakai pengirim apa? Kalau memang punya langganan pengirim, silakan Anda tambahin lagi pengirim. Tapi kalau nggak ada, ini saya kosongkan. Ya. Nah, kalau mau pakai pengirim, bisa nih ditahan dulu di sini. Kita bikin pengirimnya sekarang. Ini, ada nggak pengirim? Coba dari perusahaan biasanya. Nih pengirim ya di perusahaan. Nah, tambahin ya namanya PT-nya semoga nyampe ya. Jadi barangnya dikirim semoga sampai. Nah, udah yakin masuk? Tuh masuk ya. Kalau sudah yakin kita tutup biar nggak bikin kacau. Nah, baru nih di penerimaan barang saya pakai pengirimnya sih semoga nyampe ya. Jangan lupa nih tanggalnya kirimnya. Tadi kan terima barang di sini berarti sama ya tanggal 02 01 2022 ya. Save. Tuh, sudah diterima barangnya ya. Kita cek tuh. Menerima barang ya, termasuk invoice-nya juga ya. Nah, barang diterima. Prosesnya udah selesai? Belum ya. Nah, yang belum ada apa?
fakturnya kan, terima barang kan. Nah, ada kode terima barangnya, kita pakai faktur. Nah, ini nomor faktur ya. Diisi fakturnya. Faktur, faktur berapa? 01 ya, biar tahu nih 01 2022. Nah, ini kepada siapa? Bisa lihat nih fakturnya ya. Kan Anda beli nih. Tuh, ke BCA dia kan. Kenapa? Karena eh, kita akan bayar ke Mister nggak mau rugi. Ya, rekening. Tanggalnya tadi tanggal berapa? Dia ngirimnya tanggal 2 ya. 2 01 2022 ya. Fakturnya kita kirim. Oh, faktur sudah punya. Sudah ada ya fakturnya, sudah masuk. Ini fakturnya. Wah, saya salah lagi nih. Itu ya. Tanggal ada yang kok tanggalnya nggak bisa nih. Sebentar. Nggak bisa dihapus ya faktur ya. Coba dibetulin dulu nih, ada yang salah nih. Nol, betul. Oh, pantas ininya nih. Salah nih. Nih, fakturnya saya betulin dulu ya. Berarti fakturnya keluarnya tanggal 02, nggak apa-apa deh. 01 2022 ya. Nah, coba kita lihat lagi, betul nggak? Betul ya, tuh. Fakturnya sekalian kirim barang, status belum lunas. Nah, proses selanjutnya, ya kan? Faktur sudah ada, kita harus bayar. Nah, itu dia ya. Prosesnya adalah tuh, kita harus bayar. Pembayaran. Nah, ada kan? Sama enggak? Tetap nggak mau rugi ya. Bayar ke ini, pakai banknya si yang tadi 1 miliar. Jadi uangnya akan berkurang. 1 miliar dikurang 10 juta. Nah, dibayar berapa? Dibayar 10 juta. Nah, kenapa ini manual? Nanti ada soal ujiannya bilang gini, dia mau bayar 5 juta dulu. Jadi semacam kayak DP ya, dibayar kan. Jadi supaya bisa bayar nyicil atau mau dibayar full. Anggaplah di sini kasusnya saya bayar full dulu, ya. Nah, sudah dibayar ibaratnya 10. Nah, terus tanggal bayarnya tadi ini karena ini tanggal 2, anggaplah bulan Februari deh bayarnya kan kasih ini ya 02 2022. Ya, itu ya. Kita save sekarang. Nah, yakinkan sudah dibayar enggak? Tuh, tidak ada utang kan? Sudah dibayar, udah yakin. Ya. Nah, itu prosesnya tuh. Hmm. Nah, sekarang cek lagi, betul berkurang nggak? Ini posisinya ya, kita lihat sekarang di perusahaan, sorry, di akun perkiraan. Tinggal berapa nih duitnya?
Bener kan? 1 miliar dikurang 10 juta jadi 990 juta. Nah, jadi nanti suka ditanyain soal itu habis Anda masukkan jual dan beli, berapa sekarang nilai kasnya ya. Nah, Anda bisa lihat dari posisi chart of account ya atau bisa dari laporan keuangan. Coba lihat laporan keuangannya ya. Hmm, kita lihat ya laporan keuangan. 1 miliar kelihatan ya. Tapi neraca itu dia hanya menunjukkan apa berapa yang dipunyain, tapi tidak menunjukkan posisinya di berapa kasnya. Kan kasnya tetap 1 miliar lebih, padahal tadi udah 990 kan. Makanya kalau mau tanyain berapa jumlah kas per tanggal berapa, Anda bisa lihat langsung dari, balik lagi tadi, dari chart of account-nya. Kelihatan tuh 990 juta. Nah, begitu caranya. Jadi kita bisa lihat detail satu-satu di sini ya. Nah, sekarang itu beli ya. Posisi uang di 990. Nah, sama kalau sorry dijual ya. Kalau dijual kita tidak bisa langsung jual karena harus tentukan dulu pelanggannya. Anggaplah Anda jualan pelanggannya umum. Anda tinggal gini aja. Pelanggan kategorinya umum, namain aja nih umum ya. Jalannya karena sama dengan di vokasi, misalnya gedung, vokasi, lantai, jualannya di lantai 4 ya. Jadi ini semua yang pelanggan yang beli-beli barang itu di lantai 4 khusus. Tuh, yang lain nggak usah diisi ya. Kenapa? Karena kan ini uangnya langsung ada kan, maksudnya langsung diterima. Nah, pelanggan sudah berhasil di setting ya. Nah, sekarang jual tadi barang yang kita punya ya, dijual. Misalnya tadi beli berapa tuh barangnya? Ya 10 juta ya anggaplah. Nah, sekarang kita beli barangnya ya. Penjualan. Nah, coba apalagi yang harus setting penjualan. Terutama itu dulu ya. Nanti Anda bisa ngelengkapin itu yang nomor 1 ya. Nah, sekarang kita nawarkan. Nah, pelanggannya tadi sudah dibikin umum ya. Nah, ini menawarkan invoice nih. Misalnya pelanggan umum nawarin dulu ya tanggal karena ini baru beli barang, baru ada misalnya bulan 6 ya. Bulan 6 06 06 2022 ya. Whatever I can do to help. Oke, nah 2022. Oke ya, nah barangnya tadi apa? Barang unik. Nah, dijual. Nah, dia usul nih sebenarnya barangnya kita bisa lihat nih. Ya, kita jual anggaplah kan tadi harga barangnya 5.000 ya. Saya jual 100 dulu. Harganya misalnya 20.000 satu barang ya. Atau biar banyak sekalian deh jualan jadi ini barangnya laku keras ceritanya. Nah, dapat misalnya dapat 20 juta ya.
Hmm, nggak ada diskon. Penjual juga tadi nggak di setting ya. Lanjut. Nah, ya itu baru apa? Penawaran ya, baru nawarin. Ya, mau nggak dia harga segini? Nah, kalau udah yakin betul, proses pesanan. Oke ya, jadi proses seperti itu. Tapi kalau untuk disimpan, disimpan dulu. Ya, jadi tujuannya disimpan supaya ada dokumentasinya. Oh, ini namanya sales order. Ya, bedanya apa? Ini tadi kan invoice apa sorry nawarin brosur. Yang ini sudah nunggu ya di order. Ya, pesanan dia udah pesen. Nah, pelanggannya sudah pesan, kita proses lagi. Apa yang harus diproses sekarang? Kita kirim barangnya. Jadi udah yakin nih, udah betul. Jangan lupa tanggalnya. Tadi saya juga harus yakinin dulu ya. Tanggalnya sudah sesuai enggak? Tuh, salah lagi kan tanggalnya ya. Coba saya benerin dulu deh. Ya, tanggalnya nih saya simpan lagi ya. Tadi tanggalnya pesannya tadi kan 06 06 2022. Yang sering kelupaan di situ ya. Nah, dah kita buka lagi. Yakin ya, jadi menunggu proses. Udah bener tanggalnya ya, tanggal 6, 20 juta ya. Nah, proses dari sini. Jadi nunggu diproses, proses, kirim, kirim barang ya. Kirimnya tadi kalau tanggal 6, sekarang kirim barang tanggal 7. 07, 06, jadi besoknya dikirim ya barangnya. Nah, pengirimnya siapa? Semoga nyampe ya. Nah, ini kirim, kirim barang. Kalau memang Anda mau barang kirim barang sama faktur, Anda boleh buat fakturnya. Jadi saya satu-satu dulu yang standar ya, kirim pesan. Namanya delivery order, DO. Barang sudah dikirim. Delivery order tanggal 7 bulan 6 ya. Nah, itu kirim barang. Tuh ya. Nah, dari sini keluar faktur, ya kan? Keluar faktur. Nah, ini fakturnya ya. Kalau mau lihat Pak, ada nomornya enggak? Ke sini aja. Ya, sebentar. Faktur penjualan ya. Ini fakturnya belum kebentuk nih. Sebentar, saya harus harus ada nih fakturnya soalnya. Oh, ini fakturnya otomatis dibikinin ya. Nah, tanggalnya fakturnya tadi bulan 7 ya. Bulan 7 fakturnya juga bulan 7 deh. 07 06 2022 ya. Fakturnya sudah masuk ya. Nah, kita lihat nih fakturnya. Nih fakturnya. Itu ya. Oke. Nah, kalau sudah sekarang proses bayar oleh penjual kan. Penjual membayarnya 1 bulan kemudian. 07 bulan 7 dia bayar.
Tanggal bayarnya 07 bulan 7 2022. Biar masuk, berarti nanti ada tambahan 20 juta. Banknya tadi ya, bank kita nih, bayarnya 20 juta langsung cash. Udah. Kalau dia sudah masuk, ciri-cirinya di bawah ini ada nilai pembayaran nih. Berarti siap dibayar. Kalau sudah yakin, betul, simpan. Nah, kita lihat lagi. Sudah, harusnya dia lunas nih. Tuh, sudah tidak ada utang ya. Sudah lunas. Nah, kita lihat kondisi terakhir setelah dibeli, bagaimana akun perkiraannya. Ya. Oh, dia masih, coba sebentar ya. Harusnya sih nambah ya dia ya. Bentar ya, daftar laporan. Berarti sudah Desember deh. Nambah kan? Jadi posisinya neraca sekarang karena sudah mendapatkan uang ya tadi ya 20 juta, pada tadi belinya 10 juta, berarti dia kan nambah nih uangnya udah kan. Nah, ini posisinya. Jadi Nah, Pak, izin itulah nanya. caranya. Itu ya. Jadi biar Anda tahu nih, ini saya udah jelasin detail banget nih. Jadi benar-benar detail dari nol yang paling gampang. Jadi nih kita akan beli jual beli jual beli jual seperti itu terus. Paling nanti kalau andaikan ada modifikasinya ya. Misalnya nih soal-soal di ujian. Pak, gudangnya itu Bapak cuma satu. Bisa nggak tambah gudang lain? Bisa. Tadi menu gudang di mana? Di persediaan gudang. Anda tambahin. Tapi syarat nambahinnya kayak saya tadi ya, sebelum proses beli. Ya, jangan ketika udah beli. Nggak fair itu kan. Atau boleh tambah gudang, asal syaratnya beli barangnya itu sebelum ditaruh di gudang itu. Jadi intinya tidak ngacoin nanti karena nanti ada soal di accurate juga, ambil berapa dari gudang A, ngambil berapa dari gudang B. Itu masalah tuh. Ya, jadi kerjain Pak, gudangnya sebelumnya. Makanya saya Bapak, saran saya tadi baca soalnya total, gudangnya masukin dulu. Jadi nggak akan ada masalah. nah, Ya, masalah kedua, sama juga tiba-tiba ada perusahaan baru. Jadi dia langganan vendor baru ya. Nah, berarti kalau udah hubungan tadi vendor pembelian kan, tolong tambahin pemasoknya dulu nih. Jadi tolong baca soal semuanya, pemasoknya siapa aja. Nah, masukkan di sini ya. Untuk melihat pemasok yang ada, klik yang di sini nih, baru ada VT, nggak mau rugi. Nah, Anda boleh tambahin VT-VT lain dengan cara yang sama. Nah, ada soal ujian, dia itu mengajarkan gini, tolong import. Jadi Anda dikasih file Excel, import dari sini. Daripada ngetik. Nah, Anda import dulu pemasoknya. Jadi cara saya ini cara yang paling dasar. Tapi kalau memang nanti pemasoknya banyak, Anda import. Tapi kalau memang pemasoknya cuma dua, saran saya mendingan kerjain sendiri aja. Kenapa? Karena ada resiko untuk import Excel kalau lagi jaringannya nggak bagus. Ya, kalau ini kan langsung masuk di jaringan. Itu. Nah, sama kayak tadi juga pelanggannya kalau memang ada imporan Excel, Anda carinya pelanggan itu kan di penjualan ya. Berarti pelanggannya Anda impor juga. Sama nih Anda impor dari sini. Ya, nanti keluar semua nih persis kayak gini. Itu. Ya, saya ajarin cara kayak gini, barangkali ada yang impor gagal terus, wah masih ada kesempatan, silakan Anda tambah-tambahin aja. Itu cara yang paling mudah ya, paling cepat. Nah, setelah sudah ditambahkan, ya, sudah ditambahkan, nah variasi lain yang mungkin dilakukan,
tadi dari perusahaan ya, itu ada syarat pembayaran ya. Jadi dia kalau mau bayar, pokoknya udah lewat, pernah dengar kan perusahaan tuh mau bayar hanya tiap hari Jumat gitu loh, tanggal segini gitu. Nah, syarat pembayaran bisa dibilang di situ. Ya, itu juga lumayan sering, atau pajaknya langsung tentukan. Jadi pokoknya kalau udah bayar-bayar, perusahaan ini hanya mau dipajakin sebesar segini. Itu ada ya, tuh kan. Bisa dibaca. Misalnya kalau memang barang yang dijual itu barang mewah, langsung setting barang mewah. Ya. Tahu kan definisi barang mewah ya, dibandingkan kalau hanya PPN ya, pajak pertambahan nilai, itu yang penting kan ada sesuatu manfaat yang atau kenikmatan yang bertambah ya. Jadi kalau makan nasi, makan beras kan nggak enak, tapi ketika udah jadi nasi enak. Apalagi nasinya dijual di hotel yang mahal, PPN. Tapi belum bisa dimasukkan barang mewah. Kenapa? Karena barang mewah itu misalnya beli mobil Lamborghini, itu mewah tuh. Ya, nah masukkan di sini. Nah, silakan aja Anda setting. Jadi ini tergantung dari jualan barangnya. Ya, ada di sini kalau mau disetting. Itu kalau urusan pajak ya. Terus biasakan kalau habis ngerjain, misalnya Anda mau bikin yang baru ya, kayak saya ini tutup dulu semuanya. Daripada kacau, takutnya bingung kan. Nah, Pak, mau nanya Pak, ya kenapa? kalau misalnya nih Pak, misalnya aja ya Pak ya, kalau misalnya di soal kayak ada ini Pak, apa, membeli barang gitu, terus syaratnya 3/10 N per 30, itu gimana Pak? Kalau misalnya perusahaan membayar dalam waktu 9 hari kan otomatis ada diskon ya Pak? Ya, nah itu kalau sudah barang kan ada syarat pembayaran tadi kan saya bilang kan, Oh diaturnya yang di tadi itu ya Pak? nih yang syarat pembayaran kan. Nah, kan ada nih. Ini dia. Coba artinya apa tuh? Coba saya juga Hmm. biar biar Anda ngomong tahu disebutnya gimana misalnya tadi. 3/10 N per 30. Berarti Tiga kan per kalau misal sepuluh. pembayarannya kurang dari 10 hari kan Ya, diskon ini kan 3% ya pembayar Pak? antara kurang dari 10 hari tadi kan. N Tuh. per 30. Ya kan dapat diskon berapa? Kan ada tulisan 30 3%. ya. Sorry. Membayar segini mendapat diskon berapa? Coba itu makanya Iya. artinya tadi N tadi misalnya dibayar Tiga, 1 hari berapa? Sorry, sorry nggak kedengeran apa? 3% Pak. Tiga tiga persen. persen Nah, Pak. itu ya, Hmm. 3%. Nah, taruh sini aja. Jatuh temponya kapan? 30 hari. Ya, 30 hari. Oh. Udah. Mau dijadikan default artinya segala belinya dia itu kayak begini ya udah. Tapi bayar ya. Jadi ketika perusahaan ini bayar, PT Defresi ini mau bayar. Simpel Baik kan? Pak. Jadi pokoknya syarat saya nih kalau mau lewat saya itu saya bayar antara 10 hari ya. Kalau saya bayar ya, membayar ya. Jadi membayar itu saya minta diskon. Jadi selalu boleh enggak nih kok saya bisa bayar di bawah 10 hari 3%. Tapi kalau eh, nggak di atas itu ya nggak dapat diskon. Tapi saya dikasih jatuh tempo 30 hari. Gini nih caranya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, udah bisa ya. Jadi nanti ada setting ini jadikan default kalau memang mau semua barang yang dibeli dan terutama bukan dibeli ya. Ya dibeli ya benar ya. Dibeli dan ini bayar dari perusahaan itu pakai syarat ini. Ya, itu loh. Kalau mau default, kalau enggak bisa juga gini karena ada kasus siapa tahu perusahaan itu dapat pinjaman atau dia mungkin dapat titipan barang. Nah, sehingga kan syarat ini nggak bisa berlaku, jangan dijadikan default. Tergantung sekarang. Baca dulu soal ujiannya. Kalau ada nama perusahaan lain, ada anak perusahaannya, jangan jadikan default. Tapi kalau sudah dia hanya perusahaan tunggal, nggak apa-apa. Jadi nggak repot nanti Anda. Itu. Oke ya. Nah, misalnya nggak apa-apa deh. Saya ini kan nggak terlalu ngaruhin ya. Ngaruhin juga ya. Jangan disimpan nanti ngaruhin. Ya. Nah, batalin aja. Oke. Nah, ini settingannya nih. Kalau Anda bilang, Pak, saya pengen tahu, Pak, settingan dia apa yang disebut dengan COD? Ya, COD standar. Ya. Tadi teman Anda tanya kan, net 15 tadi kan, mau berapa hari? Ya, jatuh tempo 15 hari.
Nah, kalau kurang dari misalnya 3 hari dapat diskon, kalau enggak ya udah. Itu simple kan? Jadi kita bisa baca nih, makanya bacanya harus pelan-pelan nih. Ini database ini bersih banget nih, belum ada macam-macam kan. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, akun perkiraannya. Terus tadi apa? Tekan yang hijau, selalu yang hijau, Anda bisa lihat nih. Tuh hasilnya. Sama kan? Tuh sekarang sudah berubah. Ketika sudah saya tutup, tadi kan berubah kan? Posisi terakhir COA-nya 1.010.000.000. Keren kan? Jadi, bisa tahu langsung. Kalau Anda sudah tutup gini, nanti udah tutup 31 Desember, itu Anda tahu posisinya. Nah, makanya saran saya kemarin tuh cara cepatnya, kalau memang nggak selesai, Anda sudah ngitung tuh, misalnya pakai ChatGPT bisa kan? Soalnya masukkan nanti dapat hasilnya sama persis pasti sama saya. Asal penjelasannya harus ada nama PT-nya, terus berapa modalnya, terus jurnalnya apa saja. Ya, sehingga dia akan tahu posisi ini semua. Ya, jadi nah sekarang kita lihat jurnalnya, pengen tahu nih jurnalnya tadi ya. Jadi jurnal yang dibuatkan otomatis. Itu kan tadi caranya karena ada pakai faktur segala ya. Nah, ini kita lihat aja jurnal yang terjadi. Sama kan? Ini jurnal-jurnalnya. Tinggal dicocokin aja kan, berarti ini saldonya, terus ini jurnalnya, ya kan? Penerimaan barang kan terhadap uang kasnya di sini, ya hilang kan? Nantinya nih. Nah, inilah makanya bedanya dengan jurnal yang nembak sendiri nggak bisa seperti ini kan, dan nggak ada transaksi, ya. Tapi sebenarnya bisa diakalin, saya bilang tadi kan. Jadi cara akalinya intinya jurnal yang transaksinya sama kita berikan kode yang sama. Ya lawannya kan debit kreditnya kan, sehingga akan didapatkan. Hasilnya juga sama, mirip. Ya, itu udah yang kepepet ya. Saya bilang kalau ini kan dia dibuatin karena bikin form kayak gini urutannya kalau udah salah satu celaka banget tuh, ya kan? Itu. Tangkap ya penjelasan saya ya. Gimana? Ada lagi? Ya, ini detail nih saya kasih kan. Jadi benar-benar dari nol tadi yang from the scratch ya, dari jurnal, database yang belum terbentuk sampai melakukan pembelian. Nah, kira-kira nih ada sekitar 30. Malah pernah ada soal tahun berapa itu 50 transaksi. Ya, nah lumayan mabok juga. Tapi kalau udah tahu caranya kan tinggal, kan enaknya kalau sudah terbentuk gini, Anda kan tinggal apa? Nawar, pesan, kirim, faktur. Tawar, pesan, kirim, faktur. Tawar, pesan, kirim, faktur. Terus kan kalau urusan nanti bayar, itu tinggal pakai menu yang dia proses bayar. Jadi misalnya masuk tadi nih, kayak di sini. Ya, di sini deh kita lihat. Mau bayar faktur, biasanya nanti kalau ada yang belum lunas, nih contoh ya. Nah, nih tadi kan dia akan ada nih, ini kan faktur yang sudah lunas. Kalau yang tulisannya faktur sudah lunas, tulisannya lunas. Tapi kalau enggak, belum lunas. Nah, tinggal ada klik di sini, tuh, ini lunas ya. Anda proses bayar pakai uang bank. Itu aja prosesnya. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanya? Pak, saya mau nanya, Pak. Hmm. Akan tadi saya ngikutin sampai faktor penjualan tuh kan, Pak. Itu emang kalau saya lihat di akun perkiraan, emang penyimpanan kita di gudang itu emang belum terkurang ya, Pak? Karena belum dikirim atau gimana tuh, Pak? Pengiriman di gudang belum, coba Pas saya nggak persediaan. salah, enggak, coba dilihat di akun perkiraan, Pak, di buku besar. Itu emang belum terkurang ya di gudangnya? Di akun perkiraan di mana? Di- Oh, beda dong saya sama Bapak, kayaknya ada yang salah dah proses saya. Iya, ada yang salah kali. Kan Ya, saya cross check lagi ya, Pak. Kasih, tuh, Pak. ini kan udah ada angka nih berkurang nih kan, persediaannya udah digini nih, pasti udah ada yang berkurang. Itu kalau titik pengurangannya biasa di mana, Pak? Setelah pengiriman ya?
atau setelah pembayaran? Gimana? Sorry. Kayak kan kalau pembayaran kan otomatis berkurang persediaannya atau kan kalau pembayaran kan kas kita bertambah kan Pak. Itu persediaannya ikut berkurang atau enggak Pak? Atau berkurangnya setelah pengiriman, tanggal pengiriman. Kan kadang Harusnya pembayaran setelah sama pengiriman pengiriman kan berbeda. barangnya udah hilang. Kan maksudnya kalau dikirim barangnya udah nggak ada di gudang. Nah ini Makanya kan belum. disebut, coba lihat yang pas waktu eh, jual ya, kan dia ada yang namanya delivery order kan, nih pengiriman pesanan kan. Nah, Yes. ini delivery order ini sebenarnya sudah berkurang di sini, karena kan barangnya sudah dikirim, ya kan? Ada kuantitasnya lagi, kan sudah dikirim. Nih kita lihat menunya lagi tuh, dia mengambil dari gudang utama, dia ngurangin. Itu. Makanya Baik, nih Pak. gudang nih perlu banget nih karena sering kejadian gini nanti ada soal tahun berapa itu dia punya berapa gudang ternyata barangnya kurang dari gudang utama harus ngambil dari gudang yang lain lagi. Nah, pinter-pinter Anda ambil jadi oh nih gudang ini ada segini, ambil gudang segini gitu. Itu. Tapi kalau tanyain Pak, prosesnya kok dia bisa ngurangin? Ya sekarang gini, percayakan sama softwarenya. Ini kan dia udah bisa otomatis mengurangi kan. Yang penting saya udah jelasin logikanya, kalau Anda jalani yang benar, angka yang keluar juga sesuai. Karena kan tadi kita satu-satu kita coba kan keluar. Benar nggak, Liv? Iya, Pak. Ya kan? Nah, Iya. makanya ini penting banget tadi saya bilang gudang dikerjakan dari awal supaya dia bisa dihitung. Kalau Anda bayangin nih tiba-tiba nggak ada nih gudang samping, ada soal gudang samping Anda tambahin. Bikin kacau tuh nanti. Itu yang sering kejadian kemarin, banyak yang bikin jadi nggak sesuai. Nah, nangkep kan sekarang kenapa saya ajarin yang ujian yang pamungkas tadi yang pakai apa? Pakai jurnal ini kalau udah kepepet. Ini sebenarnya nanti akan kayak tadi aja jurnalnya seimbangin aja ini sama ini hasilnya juga akan sama gitu. Ya, daripada nggak ngerjain, yang nggak boleh itu gini. Ada soal ujian, Anda langsung isi berapakah kasnya, tapi ini kosong. Anda nggak akan dapat nilai praktek. Tapi kalau jurnal ini keisi, ya, terus apalagi yang harus keisi? Pemasoknya keisi, itu ya, pemasok keisi, pelanggan keisi, nah Anda masih dapat nilai dan lumayan lah nilainya masih dibandingkan yang paling tinggi ya ini nilai tadi yang kemarin saya itu dapat 100 itu dia ngerjain dengan lengkap ya. Saya aja ngakuin ke Anda ya, saya cuma pakai nembak jurnal sama ini aja saya bisa dapat 79 ya. Nah, kalau mahasiswa saya yang saya ajarin akhirnya pakai cara ini saya nih yang sekarang 100, ada yang 100 dan waktu angkatan 2 tahun di atas Anda atau 1 tahun ya? 1 tahun nih. Itu banyak yang dapat 100 ya. Dia karena cepat udah tangannya kan kayak tadi kan kayak saya kan karena jelasin ya jadi dia langsung beli jual beli lancarnya lihat soalnya. Yang penting sering yang bikin nggak teliti itu tadi apa tanggal yang tadi tuh kelewat terus 23 ya. Jadi makanya ngerjainnya juga bagusnya cukup istirahat cukup tidur ya. Takutnya nanti ya kepepet. Tapi nggak usah khawatir kalau memang kepepet kayak saya tadi, jangan langsung gampang di ini. Pastikan selalu kayak gini nih. Pastikan ketika terutama dia pas waktu pengiriman ya atau pesanan itu baca dulu nih tanggal ininya nih ya. Atau tadi sebelum diproses Anda bisa edit dulu. Kan jadi jangan sembarangan pakai proses di sini. Itu. Oke? Nah, sekarang baru kita ke sesi 1 ya. Ini saya ngasih yang simple aja. Siapa yang mau kasih contoh nih kayak saya nih? Biar jadi ini kan yang saya ajarin dari pihak saya nih. Siapa yang mau coba nih? Mungkin Alif nggak apa-apa mau coba di-share ininya. Jadi ngeliatinnya sebenarnya sederhana banget kayak saya. Saya hanya minta 1 transaksi aja. Mau nyoba nggak, Alif? Nyoba gimana nih, Pak? Boleh aja Ya. sih, Pak. Kayak Tapi gini punya yang saya saya masih lakukan ini. berantakan. Jadi coba preferensi yang sederhana banget itu. Ya, gimana? Mau enggak? Ini saya stop ya, share-nya saya kasih ke Alif ya. Kan lagi pegang komputer kan? Megang sih, Pak. Cuman nggak tahu bisa Ya, mantap coba gitu. coba aja. Ya, Jadi kita saya coba ya. buat Coba saya kasih dulu. pengiriman Kayaknya kalau Zoom pesanannya, Pak. itu
harus dikasih co-hostnya ke mahasiswa. Jadi nggak bisa, maksudnya ke siapa yang mau sharing. Kayaknya nggak bisa dari saya nih. Coba nih saya stop dulu ya. Nah, nih boleh nih Alif nih saya kasih ini ya, make host. Nah, ya silakan Alif kalau mau di-share. Tunggu, Pak. Jadi kita buat apa nih, Pak? Sama kayak tadi aja saya kalau mau buat dari nol boleh. Kamu udah jadi ya? Ya udah bikin aja deh kayak saya deh. Apa buat PT baru kali ya, Pak? Mau dari baru boleh, Ya. biar nunjukin temennya nih. Udah, Ya. kalau gitu saya buat PT. PT apa contohnya, Pak? Nah, Yes. ya boleh. Dan elektronik. Production. Jangan lupa logonya nanti dikasih ya kalau yang kasus sebenarnya ya. Kenapa? Karena nanti bikin invoice, bikin lain-lain kan logo dimasukin ya. Baik, Pak. Sekarang nggak apa-apa lah. Nah, tuh yang lain juga bisa lihat ya. Nih kalau udah bisa itu enak banget. Saya jujur aja seneng nih sama yang ngajar yang siang nih. Tadi pagi saya Oh, agak marah-marah juga tuh karena pagi itu nggak ada yang mau praktek dan rata-rata pakai handphone. Padahal mereka yang minta sendiri kelasnya online ya. Thank you nih Alif atau tadi pertanyaan siapa Ardi dan lain-lain ya. Artinya kan Anda nyimak ya. Kok tadi cuma pendengar semua gitu. Saya sampai sempat kesel yang minta Anda loh bukan saya. Oke, ini kita liatin Alif yuk. Retail aja kali ya, Pak, untuk perusahaan ini. Boleh. Sol pelan-pelan Sol. Ya Dan tuh. nih, jadi saya buat PT AYS di elektronik, bidang elektronik, kategori usahanya retail, dimulai dari tanggal mulainya itu tahun 2022 pada 1 Januari. Untuk metode biaya persediaannya saya menggunakan rata-rata. Oke, ini langsung akun perkiraannya langsung aja dibuat otomatis. Ya. Ya, sambil nunggu saya kasih komen dikit ya. Kenapa saya mintanya Alif? Ya, kalau saya minta tadi bilang Aul, wah Aul sih pasti bisa. Nah, tapi kalau Alif kan baru belajar nih, kita bilangnya gitu. Nah, nanti kalau Alif bisa, masa yang lainnya nggak bisa? Itu ya, dilihat deh. Jadi silakan tuh yang lainnya niru ini. Kalau cuma nonton doang dijamin, ya mohon maaf nih sama kayak saya bilang di kelas pagi ya. Anda kalau nggak pernah mau nyoba cuma nonton, kayaknya sudah kebayang nggak lulus deh. Ya, kuliah saya lulus, tapi untuk sertifikasi yang untuk ini saya nggak yakin lulus. Karena saya dulu juga cuma nontonin doang ya. Jadi saya punya video, terus bikin-bikin gitu aja, ngikutin orang. Nggak lulus saya. Tapi kalau kita coba sini laporan keuangan kayak saya tadi ngerti ya, wah udah lulus gitu. Sorry nih, bukan saya nyumpain nih, tapi memang kejadiannya seperti itu, nilainya jelek atau lain-lain. Jadi silakan nih kalau ini kesempatan nih kalau memang mau ditanyain kita bedah. Kemarin kan ada yang nanya saya nih, Pak, bagaimana nih dari nol gitu no. Itu ya. Jadi memang agak lama nih kan, memang nungguin ini ya. Kalau lama kayak gini biasanya jaringan ya Pak? Iya, itu sering kejadian di ujian kayak begitu juga. Kita udah gitu tuh. Makanya ada bagusnya Anda siapin pakai akun sendiri ya. Nah, kayak tadi ini Anda bikin database kosong, jangan diisi dulu. Bisa kan? Tinggal tulis saja ujian CAP accurate gitu loh. Jadi kan nama database-nya PT-nya nanti kan bisa di rename. Lumayan lama kan? Kadang-kadang kayak gini, ya nggak bisa. Tapi kan sudah ada nama database-nya kan udah agak aman. Lama kan tuh tadi bilang ini benar nih kayak ujian nih persis kejadiannya tuh. Ya padahal di rumah udah disiap-siapin dan satu lagi mungkin tips ya. Mungkin bisa siapin 2 jaringan alternatif. Jadi satunya pakai jaringan mungkin WiFi, satunya boleh tethering. Jadi siapin aja untuk kalau ada apa-apa karena pernah kejadian tuh ya. Itu. Nah, terus apalagi langkah pertama coba yang diingat, coba Liv jangan Masukin kasnya, Pak. Kas awal. enggak awalnya dulu coba yang Oh, atas dong itu. pemasok sama pelanggan, pemasok. Bukan atas dulu preferensinya PT-nya yakinin dulu. Kalau enggak nanti Oke, Pak. nah Ya, ya.
Di sini nih saya bilang rahasianya, kalau udah bikin database siapa tahu mau berubah nama PT nanti ya untuk ujian, tinggal ganti aja kan PT AYS-nya kan. Nangkep penjelasan saya semuanya? Nangkap Pak. Ya, jadi disiapin mendingan daripada ntar error. Kalau kayak gini kan udah. Nah, masukin yang paling penting betul ya, email, telepon biasanya, nama, alamat tuh jangan lupa tuh Liv, alamat karena nanti nggak info perusahaan tuh sebelahnya. Ya, mantap. Nah, itu alamatnya harus dikasih ya. Semua Aduh, ya aku itu nanti belum. termasuk pemasok, pelanggan ya dikasih. Karena kalau enggak nanti bingung orang ngirimnya kan. Ya, 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 coba terus kita simpan ya. Nih simpan tuh bawah yang kanan bawah tuh sip. Wah, tuh kalau udah berhasil warnanya biru ya. Kalau warnanya merah ada tuh masih gagal. Anda harus lihat penyebab kegagalannya. Nah, terus tutup akun perkiraannya tutup dulu. Yang ya terus buka lagi akun perkiraan. Nah, masuk yang hijau yang kiri. Ya, kan masih nol tuh tadi kan. Ganti saldonya. Ya, kelamaan lift daripada gitu tulis pakai tangan deh itu lebih cepat malah. Biasa Itu. ngelik, Pak. Oh, lah mas ya serah udah. Berapa enaknya, Pak? Ya terserah kamu misalnya mau coba tadi udah 1 miliar mau nyoba persis Ya, kayak saya boleh. kayak tadi aja lah, Pak, 1 M. 1 juta. Ya 1 miliar kan enak tuh angkanya. Nah hati-hati tanggalnya udah bener. Sip. Ya yakinin ya udah bener. Dah mantap. Nah dicek lagi. Tutup dulu data barunya biar kelihatan. Dah 1 miliar ya. Sip. Pak tadi habis dari saldo mana Pak? Ketinggalan Pak masalah itu. Saldo. Ya Pak kan tadi saya baru saldo awal nih Pak, baru input 1 M. Langsung di save aja Pak. Masuk aja tadi dari COA. Terus double klik di bank. Ya coba nggak apa-apa Liv, kasih biar temennya nggak ketinggalan tuh kasihan. Nah itu ini kan gini ya. Nah udah masuk perkiraan kan tuh masuk di bank double klik di bawahnya bank tuh kas ada kas besar kas kecil. Nah bank double klik ya. Nah itu kan saldonya ganti aja. Nah oke ya Oh, udah mantep tuh udah bank sudah masuk. Nah sekarang seperti biasa gini supaya laporan keuangan nggak ngaco karena pernah ada yang ngaco nih. Saya berkali-kali diklik, coba lihat di laporan keuangannya, udah betul nggak? Daftar Ini ya, laporan, ya. Lihat neracanya, kan belum ada lah baru gini. Tanggalnya tuh 01/01/2022. Karena belum ada transaksi nih, kita ngeceknya. Wih, cakep Alif. Tuh. Mantep nih, Alif ngerti. Dah, jaminan. Cukup, Alif. Nggak apa-apa. Ya, satu lagi, sorry. Tunjukin satu deh. Sama teman-teman kalau mau beli barang. Ya. pembelian kita pemasok dulu nggak sih, Pak? Iya, betul. Sama nanti kayak penjualan gitu ya pelanggannya. Nah, setting pemasoknya. Nggak mau urus, Pak. Ya, ya udah. Nah, alamatnya dikasih. Belum PA aja. Depok, Jawa Barat ya, Pak? Ya, masuk Jawa Barat. Oke, lalu Tipe pemasoknya jangan hati-hati tuh. Tipe pemasoknya mana harus ya? diisi tuh. Perorangan atau apa ada Perusahaan. perusahaan boleh ya. Lalu untuk yang lain, Pak? Pembelian coba di pembelian. Ya, itu pembelian pajaknya. Soal bukan pajak rekening banknya kan nanti dia bayarnya pakai bank. Ya, bisa milih nanti. Ya. Waduh, Itu butuh yang standar mana ya nih, Pak? soal ujian tuh kayaknya selama ini apalagi zaman sekarang bayar uang bawa kantong kresek gitu kayaknya berat ya biasanya pakai bank ya nanti masukin tuh coba
pilih misalnya Bank BCA atau ya asal aja lah. Ya atas Atas nama nama. siapa apa nggak mau urus ke Mister apalah terserah. Ya. Oh, Alif boleh. Nah, Oke. lalu untuk syarat pembayaran ini COD atau syarat manual, Pak? Nggak apa-apa COD aja, jangan COD. manual. Baik. Nanti manual ditanyain bolak-balik, mendingan secara itu COD aja dulu. Nah, udah cukup, tinggal kita save. Udah ya. Nah, kalau tadi memang ada ya cek pakai yang hijau itu, sorry ke atas dulu, cek udah masuk dah. Nah, nggak mau urus udah masuk. Udah deh, sekarang tinggal jangan lupa nih beli apalagi gudangnya mau disetting enggak? Atau cukup satu gudang? Gudang. Di mana Pak mau nyeting? Ah, Tuh sini. bawah ya. Nama gudangnya apa kali ya, Pak? Ya. Atau standarnya dia tuh utama tuh, mau bikin gudang samping boleh namanya. Enggak, utama kan udah ada. Coba di hijau dulu deh, dilihat dulu datanya dia biar Anda tahu. Sama, Pak. Nah, itu utama. Setting alamatnya, nggak apa-apa utama aja dulu deh setting alamatnya. Jadi biar nanti nggak nyasar tuh. Ya, serah. Karena ini Gedung. gudangnya itu misalnya mau satu perusahaan, ya gedung vokasi. Tapi kalau mau terpisah juga boleh. Satu aja lah, Pak, biar nggak ribet, Ya, Pak. Pok, Jawa, Barat. ya. Indonesia, sip. Dah, save. Udah lengkap. Nah, baru habis ini kita beli. Ya, pesan beli dulu. Nah, masuknya. Oh ya, tutup dulu benar ya. Tuh liatin cara Alif udah benar ya. Jadi eh, tutup yang nggak perlu nanti takut kacau soalnya. Pemasoknya ya nggak mau urus. Oh, barangnya belum, Pak. Belum kita tentuin, Pak. Oh iya benar-benar. Untung belum ini ya. Coba barangnya ada di persediaan. Barang itu kan letaknya di persediaan. Kategori ya, Pak? Enggak, barang dan jasa ya. Oh, iya. Ya, tutup dulu. Apa tadi? Hmm. Ini satuan ini maksudnya apa, Pak? Kenapa? Enggak, bukan Satuan gitu itu caranya. Nama barang jangan umum. Nama barang misalnya barang satu apa kayak tadi kan MOS atau apa kan ada macam-macam. Barang ya, itu kan sekali. tergantung jualan barangnya kan. Iya sih, Pak. Ya, anggaplah tadi perusahaannya misalnya retail, jualan apa beras boleh aja. Kalau mau tahu Tapi ini jualan, elektronik, Pak. ya udah bilang aja Ah, barang satu, barang dua ya benar. biar Barang ini kan satu lah, Pak. ya template dulu kan. Nah, terus lihat mau punya stok dah. Saran saya mendingan punya stok. Soalnya biasanya di soal itu dikasih tahu dia udah punya stok berikut stok pada tanggal awal 1 Januari. Jadi stok sisa yang lalu gitu. Jadi berapa nih, Pak, kira-kira? Ya udah anggaplah punya stok 100 gitu lah atau 10 gitu. 100 deh biar bisa dibeli satu-satu biji. Nah, pas waktu belinya berapa dulu barangnya? Misalnya satu barangnya harga berapa? 10.000 aja kali ya, Pak? Ya, berarti kalau 10.000 kan nanti ada totalnya tuh. Coba keluar dulu deh. Ya, tuh kan 1 juta ya. Udah, berarti uang Anda nanti bertambah tuh. Ditambahin stoknya itu nanti kan. Jadi ya, oke. Klik. Nah, jangan lupa di save. Ya kan? Dah, punya barang sekarang. Nah, biar yakin coba liatin di laporan keuangan. Ya, kita lihat dulu. Yang atas, yang neraca standar aja. Nah, 0101 karena kita belum ada transaksi kan. Tuh, bener kan? 1 miliar 1 juta. Ya, Barangnya Pak. 1 juta, modalnya 1 miliar. Sip. Dah. Nah, sekarang baru pesan barang. Kita lihat pertambahannya. Oke. Ah, di barang.
Nah, udah Ya, ada, Pak. tuh udah keluar ya, barangnya diklik. Nah, mau beli berapa nih dari dia? 10.000 Pak. Stok banyak Pak. Ya, harganya tadi kan masih ingat Ya, 10.000 sepuluh juga ribu kan? juga. Ya, duitnya cukup kan? Oh, cukup 100 juta masih Cukup. cukup. Gudangnya ya mau Kan? simpen di gudang utama. Ya, mantap. Nah, ya itu lihat ya alamatnya selalu ada tuh. Jadi nanti COD nih, kayak Shopee COD ya. Tanggal pengirimannya jadi dikirimkan tanggal 1 gitu loh. Tapi Pengiriman belum biasanya gini, masuk ya. jadi mau langsung nih fast respon nih. Oh ya, sekarang pengiriman belum ada ya. Isi dulu pengirimannya di perusahaan ya, kalau nggak salah di atas. Wait, lupa saya. Ah, ini Ya, deh. tuh pengiriman. Ah, Namanya DNA Tiki boleh aja kalau mau pakai. Kalau tidak Tiki ya Pak. Tiki. ya, dah sekarang harusnya muncul. Bali, Tiki, Ya, Tiki FD. mau destination atau shipping point terserah. Soal kebalik saya destination-nya Pak. Ya, udah cukup. Nah, Eh, nah kita cek lagi yang hijau. Nggak mau urus ya, menunggu proses. Nah, sekarang kita mulai proses nih. Bisa caranya gini, coba kamu klik di sini juga bisa nih. di Kan mana ini Pak? pesan barang ya. Tunggu Ah, ah. diklik. Nggak mau urusnya klik aja deh. Coba di nggak Oh, mau urusnya double klik. Nah, ada tanda gini kan dia menunggu diproses. Nah, kamu bisa iya langsung Pak. proses di sini. Misalnya proses coba. Jadi Iya Pak. coba ada di kanan itu ada atasnya itu proses. Oh, ini. Ya, terima barang kan? Kan barangnya udah Ya, dikirim harus diterima. Tadi kirimnya tanggal 1, mau terima tanggal berapa misalnya. Kalau memang mau sama-sama tanggal 1 boleh. minggu depan aja Pak. Boleh. Baik. Tanggal 1, 8. Apa 2 Februari 2022. Kelamaan tuh Pak. Keburu Habis habis stoknya Pak. atau besoknya deh 2 bulan 1 2022 kan Nih. Nah, tanggal 2 bulan ya. 1 Pak. Nah, terus itu nomor terimanya tuh dikasih tanda. Coba misalnya nomor terima Nomor terima itu tadi. terserah Ah, sih, nanti ada di soal biasanya. Di nomor terimanya deh. Belum diisi. Nah, itu isi dulu. Tulis terima biar ketahuan. Oh, kamu pakai kode boleh. enggak, saya nyamain nama yang ini Pak. Apa mesti beda Pak? Sama yang kode. Boleh nyamain asal kamu apal aja. Saya kadang-kadang kayak gitu kan nunjukin ngajarin bingung. Ya kan mau pakai apal boleh. Ayo aja nggak apa-apa. Ini variasi dari saya deh. Ayo, Oke Pak. kode berarti itu ya 101. Kuantitasnya 10.000. Dia Pak. Lalu lanjut. Lah, kok double Pak? Ya, hilangin 1. Makanya nih kamu double. Nanti takutnya salah, hilangin 1. Ya, hapus. Jadi hanya ada 1, yakinin. Lalu Ya, ini seperti apa Pak? udah. Nah, kalau udah save ya, save. Nah, masuk ya, itu dia penerimaan barang kan. Berarti barang sudah diterima. Ya, itu. Nah, habis barang diterima, tutupin dulu deh biar nggak bikin kacau tuh nanti. Berarti fakturnya kan yang harus dikerjain. Coba fakturnya dari kan beli ya, Iya Pak. pembelian Betul. barang kan. Bukan persediaan, di atasnya beli. Ya Antas itu nggak deh. nemu Pak. Ya, fakturnya. Coba yang hijau itu. Enggak, bukan gitu. Nggak bisa. Yang hijau itu biar kelihatan. Jadi kita ambil faktur sebenarnya. Nah loh, nggak ada ya. Bukan ada nih Pak. Misalnya bukan data baru. Ya coba nggak mau urus coba. Tadi pembelian tuh kan. Tadi pembelian atau penjualan? Kayaknya pembelian deh. Coba balik lagi ke pembelian lagi deh. Nggak apa-apa. Kita ke satunya lagi menunya deh. Ini Pak, pesanan Pesanan pembelian. pembelian. Kita lihat ada nggak?
Ada di Nah, Pak. nggak mau urus, klik aja terproses. Nah, itu ada nih terproses. Nah, habis terproses, ambil ya, ada tulisannya ambil di atas ya. Kita ambil, nggak bisa ya. Coba nih klik aja, nggak apa-apa nih terprosesnya deh. Barangnya diklik deh. Iya, udah diproses. Lanjut, coba. Nah, sudah ini berarti ini sudah masuk terproses pesanan. Terima barangnya masa nggak ada sih, kamu belum di save kali ya tadi ya? Udah Belum, sih Pak, Barang kayaknya harusnya belum Pak. save kayak Pak keterimanya itu Pak tadi. Coba cek keterimanya dulu udah soal penerimaan barang. Iya, penerimaan barang Penerimaan coba gimana di, itu? Di pembelian. di pembelian benar kata Pembelian, Yasa tuh. Pembelian, penerimaan, penerimaan barang nih atas nih. ini. Ya, Coba cek sini ya. harusnya ada sih. Ada Nah, nih benar Pak. ada kan? Klik. Jadi caranya selalu diklik di situ bertahap deh. Dari sini harus dibuatin faktur. Nah, itu dia. Jadi buat faktur nih Pak. Tuh, nomor fakturnya diisi. Itu belum ada nomor fakturnya tuh bawah atas tuh. Di kanan, di bawahnya tulisan penerimaan barang ada no faktur tulisannya. Ini yang susah nih, no faktur. Yang ini nggak sih Pak, yang kata yang I itu sebelah kiri Pak, yang ada kayak Ini. bulat I. Nah, ya, Ya, itu juga bisa itu harus diisi. dengan yang no faktur ya. Nah, ini isi nih, coba. It's kelebihan. Ah, rekening bank. Ini aja Bang. Ya, sudah. Nah, tanggal pengirimannya. Fakturnya tadi masih ingat tanggal berapa? Satu Pak pengirimannya. Ya, tadi kan satu semua ya. Nah, tuh pakai tiki ya. Destination tadi. Ya. Eh, Nah, sekarang save biar fakturnya dicetak. Itu Apa ini? tanggalnya belum, masih 2023. Sorry. Oh iya, ini kamu benar ada yang Maaf Pak, kurang fokus. Iya. Hati-hati, maka saya bilang nih yang paling sering jebakan Batman-nya nih. Baik Pak, bahaya emang Pak. Ya kan? Nah, coba di save dulu. Kita lihat keluar dah. Apa ini? Iya. Perbaiki permasalahan rincian barang atau biaya lainnya. Rincian Rincian barangnya. barang dan biaya lainnya itu di mana tuh? Barangnya kok hilang? Barangnya belum dimasukin soal itu. Yang mana barangnya? Di atas I, di atas I. Di Yang atas. mana? Ya Itu, Allah Pak. ya Robbi. Oh iya, benar. Eh, ini Iya, tadi tadi berapa tuh? 10.000. Kayaknya 10.000. Selesai. 100 juta cocok dah. Lalu ini penghasil. Semoga keluar fakturnya. Harus sampai keluar faktur ya. Nah, kita lihat dulu nih fakturnya bener dah. Cek lagi Pak. Ya, kayaknya bener. Baik, lalu Ya, kita bayar Pak. udah. Nah, baru dibayar tuh. Kan belum lunas tuh. Klik aja nggak situ. Kamu kalau gituin kadang lemahannya kamu bisa hilang lagi nih. Coba saya ajarin cara cepatnya deh. Masuk Gimana faktur. Pak? Coba dari pembelian diklik faktur. Pembelian. Enggak, dari yang paling kiri tuh. Ini, paling kiri. Ini Pak. Paling kiri menu yang kiri. Dashboard. Bukan yang bawah-bawah nih ada yang di sini nih. Nah, di situ cari yang pembelian. Pembelian coba. Nah, faktur pembelian. Faktur pembelian. Ya, Di sini Pak. double klik aja di situ kan di fakturnya. Nah, kita tinggal proses bayar kan. Itu jauh lebih ya proses bayar. Oh gini ya Pak. Iya, kan enak semuanya Iya. gitu. Jadi langsung tadi pesen langsung diproses aja. Thank you Pak. Thank you Pak. Nah, ganti Lalu dibayarnya tanggal berapa. dua Pak. Nah, Pasin itu aja 5. banknya mau pakai bank apa. Nah, itu bank yang 1 miliar. Kita nunjukin dia ngurangin ya nanti ya. Langsung dibayar 100 juta. Coba kita lihat. Lalu banknya ini udah setengah matang. Udah Oke. mulai ya. Kita di save nih ya Pak. Ya, save. Good.
Ya, cakep. Nah, harusnya berkurang nih. Coba kita cek. Coba lihat COA-nya. Harusnya langsung berkurang. Nah, berkurang, Pak. Cakep kan? Nah, sip. Alif berhasil. Nah, terus mau coba jual? Boleh deh. Biarin Baik, bisa nih. Pak. Kita Hebat jual, ya hari Pak. ini Alif, hebat. Gitu loh. Kita jual buat apa dulu pelanggannya, Pak? Ya, pelanggan dulu. Ini saya tutupin dulu ya, Pak. Oh, ini kayak simpan dulu. Oke, Pak. Namanya Yasser aja, Pertanyaannya, Pak. jangan pakai nama orang karena pelanggan umum Baik, apa Pak. kayak bilang misalnya boleh umum atau pelanggan umum juga boleh biar orang Kategorinya tahu. umum juga, Pak. Iya, ya udah serah kamu. Waduh. Gak ada nomor telepon kan umum aja orang yang datang. Alamatnya Iya, aja Pak. nanti kalau pelanggan. Misalnya tadi kan gedung vokasi saya kan di lantai 4-nya karena kan orang ngambil dari situ kan belinya misalnya. Iya, Pak. Ini Itu penting sama ya ya. alamat itu ya karena nanti kalau untuk penagihan-penagihan lain-lain itu ada ya. Baik. Baik. Kalau yang lain nih, Pak, apakah perlu diisi juga, Pak? Ya Kalau sama umum. kayak tadi kalau memang nanti di soal itu ada pajaknya, ada pajaknya. Tapi kita hari ini yang sederhana dulu deh. Baik, Ya, Pak. Berarti kalau sederhana ini saja udah cukup ya, Pak? ya Kita save. cukup. Oke. Nah, cek lagi Lalu, yang hijaunya seperti biasa, yang hijau. udah, Pak. Ya, Kita masuk ya udah. penjualan. Sekarang kita tinggal jual. Ya Kita tawarin tawar dulu, penjualan Pak. dulu. Nah ya saya ajarin cara cepatnya nih. Coba Waduh, ditutup dulu deh itu nanti bingung tuh nanti. Ya ini kan, tutup ini dulu yang nggak perlu. apa Ya nih, Pak? Perubahan yang akan dilakukan akan dibatalkan. Lanjutkan. Waduh. batalin aja nggak apa-apa kan karena kan takut nanti ngacoin ya. Pak, dipesan oleh umum. Ya, tanggalnya jangan lupa. Jadi mulai hati-hati nih, kita nggak boleh tanggal awal ya. Kan tadi tanggal 1 bulan 1, berarti kita misalnya bulan 4 lah mulai jualan gitu. Atau bulan, Oke, bulan 4, Pak. Bulan 4, hari Senin. Tanggal 4 berarti. ya misalnya 4 bulan 4 biar gampang. Nah, tuh barangnya pilih dulu. Cari barangnya. Yang satu. Ya, Berapa nih, Pak? tadi kan punya stoknya itu ada tuh kan stoknya. Ya, Pak. 20.000. Kok 20.000, Pak? Enggak, itu bisa dijual. Tadi kan kamu kasih harganya berapa? 20.000 ya harga. Enggak, Oh, harga. harga Kamu 20.000. pokoknya jual lebih mahal ya, biar ketahuan lah. Gitu ya, Pak. Oke, Pak. Caranya kayak gitu. Kan belinya misalnya 10.000 dijual 20.000 kan supaya untung. Tuh, Pak. Berarti kuantitasnya Kuantitas tadi mau jual semua juga boleh. Langsung 100. Ya udah maunya 1.000. gitu sih, Pak. Ya, misalnya udah harganya naikin 20.000 gitu no. Atau Dan 25.000 25 boleh. kemahalan nih, Pak. 20, Pak. 20. Ya, Kita nggak dibeli, Pak. ya udah Oke. keluar kan. Nah, penjualnya nggak ada karena kan ya lanjut. Jangan langsung buru-buru ya. Udah, oke. Kayaknya belum ada deh. Itu baru save, kita save. Kalau info lainnya apa nih, siapa? Oh, nggak ada. Oke, kita save, Pak. Ya, tadi kan. Nah, dah kita bisa lihat tuh. Coba balik ke yang ya, nah kamu jangan langsung itu coba klik di SO-nya apa SQ-nya deh. Klik tadi yang bawahnya. Nggak bisa Yang gitu mana? nanti. Ya gitu dulu. Kamu klik barangnya deh ya itu yang hijau dulu coba klik. Nah, klik SQ tulisan SQ dua-duanya itu klik dulu. Ya. Baik, Nah, Pak. habis klik baru proses, langsung proses pesanan. Jadi ini dari quotation dia nanti bikin SO otomatis nih. Nah, itu udah barangnya udah ada kan ya, tinggal kamu ganti. Ada orang mulai pesan tanggal berapa? Tadi kan baru quotationnya doang. Mau disamain juga boleh Ya, tanggalnya. Pak. Oke, barang satu. Ya, barang satu. Ini tadi berapa nih? Tadi yang tawarin kan 10.000, 1.000 ya, 10 sorry ya, itu Pak. 1.000. Aduh, lupa saya, 1.000. Pak.
1000 Pak. Ya 1.000 kan, harganya 20.000. Oke, gudang utama. Ya, dan Double gitu itu deh ada Pak. 2 tuh. Hapus dulu satunya. Mau kedobelan barangnya. Oke, pengiriman. Ya, Real. Tanggal berapa enak ya Pak? terserah kamu. Tanggal 5 boleh mau dikirimin. Mau semuanya berbarengan juga boleh, biar gampang hafalnya. Kasihan karyawan Pak. Ya, ya, ya. Udah yakin Aduh ya Pak. kalau Oke, ya save kalau udah yakin. oke. Lalu ke proses ini ya Pak. Ya, langsung. Itu kan baru Eh, pesen, kita kirim sekarang barangnya. Tadi kan baru pesan, baru PO, Oke, gitu PO. langsung ke pengiriman Pak. Apa nih? Silakan Oh, perbaiki sudah coba data di oke oke klik oke dulu. ini. Ya apa nih Dikirim. prosesnya? Kita baca aja dulu. Menunggu diproses, double klik aja di situ mendingan. Makanya saya bilang kadang-kadang itu yang bikin. Nah, baru apa nih? Dia udah nunggu diproses. Iya, kirim barang harusnya benar. Tinggal Kirim dikirim barang. Pak. Pas mau dikirim, kita Ya, dikirim kemana? Ya kan tadi kan? ya, tanggal 5 ini kita kirim. Kayak gini ya Pak. Sebenarnya kamu kan udah isi ya. Kok ngisi lagi? Iya. Nanti takut tuh. Jadi langsung pakai ini aja ya Pak. Udah, double klik aja di situ tadi coba diambil ya. Ya, oke Gimana deh tuh? kalau udah harusnya nggak sampai double-double kayak gini nanti takutnya kena lagi. Ya, dia ngambil apa tuh namanya? Pesanan ya atau pesanan kan? Ya, coba ambil Langsung faktur pesanan. gak sih, Pak? Nggak Saya ada nyoba. ya. Faktur kan belum terbentuk, baru dikirim. Nah, itu baru Aduh, jadi tuh. udah Nah, pencet saya pula Pak. Saya langsung faktur tadi saya coba. ya kan? Nah, sekarang fakturnya nih tinggal diisi nih. Fakturnya samain aja sama pengiriman lah ketika pengiriman. Lalu ini, Yaitu lihat yang nomor fakturnya deh. Itu kan belum ada nomor fakturnya yang I itu, yang di bawahnya kiri atas. Nah, oh itu ya, I. Nah, itu fakturnya kan. mana nih Pak? Isinya Pak. Nah, tadi kan kamu ngerjainnya hmm, belum kena lagi nih, belum dapat nih. Jangan coba fakturnya kosongin dulu apa ulang dari nol deh. Mendingan tadi dari pengiriman pesanan kita bikin faktur. Itu Baik fakturnya Pak. di close dulu tuh yang sebelah nanti bikin kacau tuh. Ya, yes, lanjutin. Nah, sekarang dari pengiriman pesanan coba di enggak itu yang hijaunya diliatin dulu deh, keluar enggak? Ini Pak. Ya, nah double klik kayak Dulu. tadi sama kan kita bikinin Oke fakturnya nih. Pak. No, fakturnya tuh ada tulisan faktur atau dari situ juga kelihatan sebenarnya. Ini Pak. Itu boleh atau yang kiri juga boleh, terserah kamu. Yang Yang ini. nah, itu. Oh, nomor PO ya, enggak mendingan faktur aja deh bener. Baik Pak. Nah, ini kan udah masuk tuh barangnya sebenarnya. Hati-hati tanggalnya tuh, itu yang bikin jebakan lagi tuh. Jangan-jangan double gini loh cara bacanya tuh. Kamu udah bikin faktur, bawahnya itu udah ada subtotal kan? Berarti ini udah masuk. Tuh bawahnya udah ada subtotal kan? Berarti udah tinggal Oh iya save. Pak. Kan udah masuk tuh, ya kan? Udah atas tuh save. Oh, langsung aja ya Pak. Iya. Tuh, udah ada fakturnya. Coba lihat lagi fakturnya yang hijau. Jadi selalu gitu. Nah, Kita belum cek. lunas kan? Nah, Belum Pak, belum lunas. dibayar oleh pelanggan nanti. Lalu ini gimana nih Pak? Ya udah Ini, double klik di situ. ini lalu kita, Proses bayar. ya,
Karena habis. Nah, kayak tadi kan bayarnya dari pelanggan ke bank kita. Tuh bank, ya kan? Sejumlah Nilai uang tukar. 20 juta. Ya udah, tanggalnya tuh tanggal bayar, hati-hati nanti kena lagi tuh. Waduh, pindah sekarang dia Pak. Tadi tanggal berapa? 0504. Pokoknya masih masuk di 2022. Baca soal nanti ya. Nah, Baik Pak. udah, kalau udah save langsung. Yang ada lagi diisi Pak. Ya, mantap. Ya kan? Udah, coba kita lihat hijau lagi, diijoin. Oh, udah masuk ya. Udah, coba dilihat kayak tadi COA-nya. Harusnya beda dia, udah keluarnya. Ya Pak, nambah duit kita Pak. Ya, nambah ya. Tadi kan Nambah Pak. 11.10 jadi 11.20 ya. Mantap. Dah. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Yang Alif sudah ngikutin saya dengan sempurna ya. Hitungannya udah bagus. Kenapa saya belum manggil yang lain gini ya? Kan besok pertemuan terakhir besok kan kita bahas biasa pakai pajak. Nah, udah disiapin nanti yang praktek Aul ya. Ya, tenang aja saya juga praktek duluan, tapi ini biar kita yang agak advance ngeliatnya ya. Jadi silakan tuh yang jelas Alif Alif ini udah bisa banget gitu loh. Jadi soal ujian sebenarnya kayak begini doang. Simple kan? Ya. Nah, biasanya kalau memang nanti ada pajak, kalau udah ada urusan pajak atau ada macam-macam potongan diskon, silakan setting semua dari awal ya. Jadi nanti kok di soal ujian dibaca dengan pajak dan diskon, langsung setting dari awal. Jangan ketika barangnya ada langsung disetting di barangnya, susah juga. Kecuali gini, dia bilang kadang-kadang ada soal barangnya ada ABC, nah barang keduanya diskonnya beda dengan barang yang pertama. Nah, itu mau nggak mau satu-satu barangnya. Itu. Oke, mantap nih. Sip, sip. Pak, Nah, ini saya stop share ya Pak. ya siap. Terima kasih nih Alif, cakep banget hari ini. Terima kasih juga Pak. Tunggu Pak. Yo, Ini cara pindahin host gimana ya Pak? gimana? Cara ngasih Bapak host gimana tuh Pak? Nah, nanti otomatis kalau mau ya saya tinggal di send Ah, ke nama saya, dikasih itu tuh Pak. ya, Ya udah sip. Pak. Oke, terima kasih. Gimana yang lainnya? Ada pertanyaan enggak? Kalau yang Alifnya tentu karena sudah praktek tahu ya. Jadi ujian itu yang paling dasar itu. Nanti tinggal kita modifikasi gudangnya atau tadi pajaknya atau ada barang-barang yang promosi ya. Nah, idenya lain lagi gini. Ini kan saya ngajarin yang dasar ya. Kalau misalnya ada soal yang bikin jebakan dan kalau dikerjain lama, kecuali nanti kalian sudah advance ya. Jadi contoh gini, tolong barang itu dikategorikan jadi barang dia setiap hari promosi ya. Jadi dia ada paket nih, misalnya ada punya barang 10. Misalnya barang 135 itu diskonnya 50%. Barang 246 diskonnya 20%. Nah, jadi udah dibikin pasangan-pasangan barang. Nah, itu kan ribet ya. Bener nggak? Nangkap maksud saya nggak? Kalau Anda pakai barang itu nanti Anda transaksi, sebenarnya ada menunya ya, barang bonus. Nah, mendingan Anda jadikan aja itu langsung barang. Jadi misalnya barang bonus 1, barang bonus 2, barang bonus 3. Tujuannya apa? Kalau kita ngikutin soal banget, nanti Anda akan ribet tuh. Kita kan belum advance banget ya, takutnya kejebak di situ tuh. Oh, Anda sudah pakai bonus 1, 2, 3, nih 2, 4, 6 dibonusin lagi. Nanti angkanya double-double. Nah, mendingan udah kasih aja satu soal, intinya dia udah dibonus satu gelondongan. Ya. Gampangnya seperti itu deh. Jadi ketika nanti bikin accurate-nya itu sudah lebih enak. Karena takutnya gini, nanti kalau contoh yang gampang gini, tadi Alif kan hanya ngasih contoh satu barang. Ya. Misalnya tadi barangnya ada 10. Nah, di soal dibilang lagi, barang 135 itu beri namanya extravaganza, bonusnya 50%. 246 bonus lama-lama jadi bukit. Nah, Anda bikin barangnya, ya kan? Ada tuh menunya. Sebentar, kalau saya bisa ke tempat saya lagi ya, coba saya share ya sebentar nih.
Bentar ya, saya coba share dulu nih ya. Agak turun ya. Nah, ini nih. Ini ya, saya share screen. Nah, ini ya. Jadi saya bilang tadi kalau Anda jadi yang kita bermain yang namanya kategori barang. Ya, di sini ada nih kategori barang. Jadi ada barang dan jasa, ada kategori barang. Nah, ini yang kadang sering bikin bingung ngisinya. Kategori barang Anda bikin nih. Kan kalau standarnya dia cuma umum ya. Anda bikin tadi yang bonus extravaganza, lain-lain. Jadi Anda mau mengkategorikan barang ini. Ya, ketika nanti Anda lupa ya masukin, itu nanti resikonya barang Anda nggak sesuai. Ya, contoh, ini saya kasih contoh aja deh. Misalnya kategori barang ya. Ini extravaganza misalnya. Ya, save ya. Nah, masukin lagi. Tadi apa? Lama-lama jadi bukit. Ya, save. Seharusnya secara umum barang itu masuk di sini defaultnya dia kan. Nah, Anda lupa nih. Wah, buru-buru masuknya semua di umum, ini nggak kepake juga gitu loh. Ya makanya saran saya mendingan kalau memang ada soal yang dia bonus-bonusin, nanti Anda hitungannya gelondongan. Contoh gini, Anda langsung aja jumlahin. Ini khusus untuk ujian ya, kalau nanti Anda udah jago, nggak apa-apa, Anda boleh pakai kategori. Tapi harus teliti di sini nih, ketika bikin barang nanti ya, ini contoh ya, pas waktu Anda ke persediaan nih barang dan jasa, ini nanti kategori akan kelihatan nih. Nah, tadi kita bikin nih. Tuh kan extravaganza. Ini Anda harus benar. Jadi nanti ketika ada bonus, Anda cukup hanya memilih kategori barangnya untuk dijadikan bonus. Nangkep ya soal saya ya. Jadi ini bagusnya sih Anda ngerjain total. Tapi kalau memang terpaksa waktunya udah nggak cukup, karena ini bikin kategori nanti nyeting-nyeting. Dan ada soal jebakan lagi. Extravaganza itu punya pajak yang berbeda. Nih contoh saya bilang ya kayak tadi nih. Ini extravaganza. Rupanya dia punya pajak lagi yang berbeda. Wah, nyetingnya ribet lagi kan. Satu lagi dia di kategori barang kan. Nah, makanya saran saya mendingan Anda langsung aja, ini pengalaman ya biar nggak kelihatan ya, masukin dengan nilai pajak default gitu. Kalau enggak, Anda mau nggak mau harus satu-satu masukinnya. Kalau enggak nanti ngaruh yang di depan itu kategori pajaknya sudah beda gitu ya. Nah, ini tuh kan. Jadi nanti nih Anda bisa nambah-nambahin di sini nih. Ini yang ribet nih. Saya takutnya kalau sekarang oke lah nggak masalah ya. Nah, nanti yang untuk pajak itu yang agak-agak ribet gitu no. Tapi ilmu pengetahuannya paling utama hari ini nih. Jadi Anda masukkan jual beli. Jadi kalau bisa ya sekarang itu jual beli barang itu ngakalin ya supaya Anda nggak ngurusin ke pajak. Anda sudah harga itu sudah termasuk dikurang pajak gitu loh. Gampangnya seperti itu aja lah ya. Sehingga pokoknya udah dibilang beli barang 1 unit, 10 unit udah termasuk udah dikurangin pajak. Jadi Anda enak tuh ngitungannya kan daripada kayak begini itu. Ya. Jadi ini hanya saya ingetin, jadi kita buat simpel aja. Jadi kok ada ini jebakan yang membuat pusing nanti cari kok angkanya nggak sama. Sebenarnya gara-gara dia hanya pengen supaya 3 barang itu jadi bonus. Mendingan kalau saya bilang bikin aja satu lagi barangnya bonus. Jadi buatnya gini caranya daripada bikin extravaganza ya. Saran saya mendingan bikin barangnya langsung aja. Ini contoh nih. Ya, nih. Misalnya nih persediaan, Anda barang dan jasa, jangan masukin kategori, tetapi Anda langsung bikin di sini nih misalnya. Extravaganza. Nangkap ya maksudnya ya. Jadi nanti Anda beli mau paket berapa extravaganza, udah Anda masukkan aja di situ. Itu. Nangkap? Ngerti ya? Jadi
Ekstravaganza dianggap di sini. Jadi nanti gabungan 3 barang, misalnya harganya 10.000, 20.000, 30.000, ya udah 10 tambah 20 tambah 30, 60.000. Langsung kasih harganya 60.000. Sehingga ketika nanti nyeting pajaknya itu simple, tinggal kalau ada pajak di sini kan enaknya kalau dari barang kan langsung terapin aja sama barang apa namanya kan. Daripada Anda kayak tadi barang satu-satu itu nanti disetting lagi. Ya. Pajak itu ribet tuh saya bilang. Ini kan sekarang yang paling cepatnya untuk ujian nih. Ya, pajak itu soalnya gini sistemnya pajak nih biar Anda bisa lihat ya. Nih. Tuh ya. Pajak misalnya pertambahan nilai. Nah, dia hanya ada, Anda bisa lihat kan pajak itu apa? Penjualan dan pembelian barang doang. Tahu ribetnya? Nanti ada gabung barangnya barang mewah sama barang sederhana. Ribet nanti kalau dimasukin di sini kan. Mending kalau sudah jenis barangnya udah satu paket, udah dianggap aja nanti apa tuh pajaknya pakai apa dikenakannya daripada satu-satu. Itu nanti nih. Jadi nih nanti enaknya diterapkannya pokoknya ketika Anda beli barang langsung tempelin pajak ini. Jual barang terapin sama pajak ini. Ya, nanti ya tenang aja kita coba pertemuan depan deh untuk pajak ya, ini yang paling ribet ya pajak, sehingga nanti ketika diminta untuk bikin soal, bukan bikin soal, ngerjain soal, Anda juga bisa improvisasi di situ. Jadi memang di accurate diminta harus barangnya itu dia hanya bilang tolong barangnya itu dijadikan barang bonus ya. Nah itu soal yang kalau Anda mampu ngerti nggak apa-apa, tapi kalau nggak ngerti masih tadi kemampuan untuk itu ya terbatas, mendingan pajaknya itu diterapkan sama satu barang aja. Gitu. Jadi nggak ada namanya kategori barang di sini nih karena riskan banget nih. Ini ya kategori barang itu riskan banget, orang salah. Mendingan dijadikan aja semua barang jasa. Jadi saya satu paket. Contoh lagi yang kemarin ada jebakannya gini. Paket Ramadan ya, isinya telur, isinya ini bisa telur, mentega, minyak. Nah, masing-masing kan punya potongan yang berbeda tuh sengaja. Daripada saya bilang milihnya Anda telur atau lain-lain, mendingan saya bikin barang namanya paket Ramadan. Nangkep penjelasan saya? Halo? Nangkep, Pak. Ya, tahu kan pernah lihat nggak kayak parcel-parcel Lebaran atau Natal kan harganya udah satu kan? Ya. Nah, mendingan Anda bikin barang jasanya langsung aja parcel Lebaran, parcel Natal daripada Anda satu-satu barang. Nanti Anda bikin kategori parcel. Itu ribet loh saya bilang. Pernah tuh kemarin ada anak yang kejebak. Waduh, pajaknya bermasalah. Makanya saya bilang, kan pajak itu diterapkan pada satu paket barang aja. Pokoknya dikenakan misalnya PPN 10%. Itu jauh lebih aman. Ya. Nah, kita lihat nanti besok aja nih. Terus untuk sekarang ada yang mau nanya lagi enggak yang lainnya? Nggak susah ya sekarang kan udah saya kasih detail nih hari ini nih. Ya, dan saya senangnya beruntung Anda ada yang praktek ya. Kalau nggak praktek kayak tadi kelas pagi ya saya nggak praktekin ini. Ya, saya hanya kasih langkah gini aja, bisa atau enggaknya silahkan tangkap sendiri. Kalau ini kan udah yakin nih, udah satu orang bisa ya. Saya coba pakai yang ya ibaratnya saya yakin Alif pinter ya, banyak di sini bisa masuk UI itu pinter. Tapi kan belum pernah coba ini kan. Nah, ketika nyoba, wah mantap kalau udah bisa kan. Nah, yang besok nih agak-agak advance dikit nih. Mungkin besok saya minta Aul ya. Jadi, tapi nggak apa-apa nih, tetap saya bimbing kayak persis kayak sekarang. Cuma hanya kita coba yang tadi pajak, tantangannya ya lebih tinggi ya. Pajak, terus kita coba lagi bagaimana kalau tadi barang-barang yang saya ceritain tadi. Ya, sampai boleh juga kalau memang mau nyoba, kita mau coba stok oknam boleh ya. Karena ada tuh biasanya soal ujian kemarin tanggal pertengahan tahun itu melakukan stok oknam. Nah, bagaimana caranya? Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, Pak. Cukup ya. Ya udah, ya moga-moga apa yang saya jelaskan sekarang bisa menambah pemahaman Anda. Tenang aja ini direkam ya. Jadi artinya siapa tahu ada yang belum ngerti, silakan ditonton ulang. Ini kita detail kok buatnya tadi dari nol bener ya.
Dulu aja nih pengalaman asisten belum pernah sampai dari nol kayak gini nih. Soalnya ini ribet juga, tapi beruntung sekarang kan teknologinya sudah ada direkam. Jadi Anda bisa, bagi yang belum nyoba silahkan dicoba ya. Saran saya Anda harus praktek. Kalau nggak lulus deh. Bukan saya nyumpahin. Ini tuh siapa tuh, ada yang angkat tangan tuh? Nggak apa-apa, Saya langsung saya ngomong aja saya kalau nggak angkat tangan. mau Siapa? nanya aja sih Pak. Nanti untuk file recording ini dikirim di WA atau gimana Pak? Nanti akan saya taruh di YouTube ya. Nah, nanti YouTube-nya tenang aja, saya bikin unlisted ya. Artinya unlisted itu hanya orang yang punya linknya. Nanti saya akan kasih linknya ya. Oke Jadi Pak. biar bisa Baik Pak. ditonton Makasih Pak. ya. Oke. Nah, kenapa juga nanti pakai YouTube? Karena YouTube itu saya lihat ada satu kelebihan. Saya juga bukan untuk promo saya ya, tapi jadi YouTube itu kalau yang nanti nontonnya pakai HP, dia bisa nyesuaiin bandwidth-nya. Tapi kalau saya pakai videonya emas, itu pengalaman kemarin udah dibilang juga pas waktu pelatihan ya, itu makan bandwidth gede banget. Jadi suka lambat. Itu alasannya. Jadi izin juga ya saya ya. Jadi tadi ada nama Alif, toh yang denger kan teman-teman Anda sendiri, itu unlisted, kecuali linknya nanti YouTube-nya kesebar sama orang lain. Tapi ya sudahlah, kan nggak ada yang kita rahasiain juga di sini. Oke, ada lagi yang lain? Nanti saya titip ya, entah sama ketua, maksudnya perwakilan kelas, entah sama Ardi atau juga sama Yaser, atau nanti mungkin ada yang ngingetin saya, boleh nanti, takutnya kan lupa, saya belum kasih share. Yang jelas habis ini saya mau di-convert dulu supaya jadi video, nanti saya upload ke YouTube. Kalau udah seperti biasa ya, nanti saya minta absen, ya langsung aja daripada manggil, karena udah jam segini juga ya, ini cukup panjang nih hari ini, karena kita praktek bener ya. Nah, diharapin habis pertemuan ini sebelum tryout, nah silakan tuh ada masalah-masalah. Sama satu lagi nih, kalau yang bilang Pak, Bapak nggak punya lagi yang persatuan. Nah, silakan lihat emas, itu emas saya itu cukup lengkap ya. Coba nih kita buka emas deh. Sama tolong tugasnya mulai dikerjain ya. Nih emas nih. Emas lagi nih, bukan ya. Nih. Bukan lagi, sorry nih ya. Nih emas nih. Nah, itu emasnya ada kan, kelas Anda kan pakai yang kelas D ya. Nah ini ya. Jadi itu Anda bisa baca sendiri tuh. Ini sebenarnya link YouTube ya, kalau Anda bisa lihat nih. Coba nih, kita coba aja nih. Ini link YouTube nih semua nih. Tadi pelajaran kita itu sedikit ada, bukan sedikit, banyak ya. Coba kita mau jual ya. Atau pelanggan deh ya, pelanggan nih. Nih pelanggan ya. Bedanya apa? Dia menggunakan multi currency. Jadi takutnya ada pelanggan atau pemasok yang dari luar negeri. Nih, kita bisa tahu caranya. Di aneka furniture ada tertera di sini mata uang hitam. Jadi apa itu mata uang hitam artinya? Kelihatan ya? Sebentar semuanya kan. Jadi tutorial saya cukup lengkap nih. Kalau Anda bisa lihat, detail banget nih. Jadi udah urut ya. Setting awal akun, bisa buat akunnya kalau masih belum tahu. Mau import, nah ini nanti ujian tuh kadang suka ngelakukan ini nih, import. Jadi nanti Anda akan dikasih chart of account, dikasih import pemasok. Nah, nanti ada yang nanya, Pak, caranya bagaimana, Pak? Nih caranya ya. Kalian import-import, misalnya Anda import pemasok. Ya. Tadi kan kita manual ya. Nih, manual kan? Nah, kalau yang dikasih filenya itu dari sini, import data. Anda import dari Excel. Biasanya pemasoknya ada banyak tuh, mungkin ada 10 sampai 20. Ngetik sendiri nggak akan sempat kan? Nah, akan diberikan. Sama juga ke pelanggan dan lain-lain ya. Jadi ini ada penjualan, ini juga pelanggan dengan cara yang sama. Nah, diimport juga. Pencet yang hijau nih, import. Ya. Barang dan jasa juga diimport. Ya. Jadi harusnya waktu Anda lebih cepat ngerjain.
Itu alternatifnya. Itu lebih mudah daripada cara saya ini. Tapi kan gini, saya nggak mau ngajarin juga yang flow mudah, takutnya ada soal ujiannya mau nguji Anda supaya Anda bisa bisa nginput manual. Ya, itu aja ya dari saya ya. Jadi silakan nanti Anda import semua data yang diminta, sehingga yang diminta sebenarnya cuma ini aja. Beli, jual, beli, jual, beli, jual, itu terus aja. Nanti terakhir cocokkan dari daftar laporan. Oke? Ya, sama satu lagi ada salin gini supaya enak ya ketahuan. Silakan selalu tadi ngikutin cara saya kan. Habis ngimpor satu barang, silakan Anda lihat posisi kasnya. Impor satu barang lagi, lihat posisi kasnya. Langsung Anda salin di kertas, paling itu sekitar 30 kan. 30 transaksi, sehingga ketika nanti terakhir selesai, itu pasti Anda benar dan langsung dapat angka kasnya. Yang biasa tanyain tadi kas kok, biasanya kas, terus utang, piutang, berapa inventory persediaannya, ya standar-standar yang ada akun-akun besar lah yang biasa tanyain, hutangnya, ya. Nah, udah ada bisa jawab kan udah enak. Itu caranya. Jadi kalau salah pun Anda masih bisa ngakalin karena posisi yang penting saya dapat angka segini. Anda bisa akalin tadi dari jurnal supaya bisa dapat angka-angka yang disebut di situ. Oke, kalau sudah kita akhirin, gimana? Tambah pusing? Gimana, Liv? Sekiranya untuk hari ini saya rasa cukup sih Pak. Saya juga nggak ada pertanyaan. Mungkin teman-teman yang lain ada. Ya, Udah cukup, Pak. cukup ya, Adi ya. Cukup, Jadi Pak. kita bisa Abiu, praktek Pak. Abiu, aul, Pak. tapi nggak apa-apa nih kalau nanti besok sekalian habis aul, misalnya mau Ardi di sini kita niru kayak tadi juga ya, kita jadi waktunya bisa agak lebih luas. Nah, nanti rencana lagi nanti pas tryout, mungkin pas lagi ngerjain tryout sebelumnya saya sedikit ada semacam bimbingan teknis ya. Jadi ngasih tahu tips-tips yang ngerjain soal-soal. Jadi misalnya pilihan gandanya itu tipenya kayak gimana. Nah, itu bisa dikerjain tuh. Dan boleh ngulang ya, berkali-kali ngulang kan. Jadi yang diambil ada nilai terbaik. Itu. Nah, sambil coba praktek terus kita nyingkat waktu. Nah, habis itu silahkan Anda kerjakan sendiri di situ ya. Jadi saya juga masih nunggu nih soalnya. Nah, baru UTS-nya silahkan tuh berjuang sendiri ya di sini ya. Jadi artinya silakan dari yang tadi kan sebenarnya nggak menakutkan seperti kayak kemarin kan, karena udah dijelasin simple sebenarnya ini kan. Yang penting kalau data pemasoknya, pelanggannya sama prosesnya Anda tahu, nggak akan ini deh save. Yang bikin salah itu tadi apa? Tanggal tuh jebakan banget tuh yang tadi nggak sengaja 2023. Kalau itu terjadi, bayangkan aja kan Anda periodenya 2022 ya. Pasti uangnya nggak masuk kan? Kan dibayarnya 2023. Nah, itu dia. Jangan sampai nggak teliti, makanya selalu lihat tanggal. Itu. Kalau itu betul, ya semoga ya insya Allah ya hasilnya kayak tadi lah. Kan sukses semua warnanya biru kan nggak ada masalah. Oke, itu aja mungkin saya nitip sama Ardi atau Yasir nanti daftar mahasiswanya aja karena udah hampir jam 4 juga nih. Jadi hari ini cukup berat juga nih saya ya sampai selain banyak kerjaan juga ya apa ya, ini kelas Senin itu memang kan ada kelas pagi, habis online langsung lanjut tanpa henti ya ke kelas Anda. Oke, kita akhiri ya. Jangan lupa nanti saya dikasih daftar yang hadir hari ini dari ketua kelas, nanti saya input aja. Semoga ngerti ya. Siap ujian? Bila siapa? Ya, nggak susah kan? Gimana Ardi lihat soalnya? Ya, Siap gak siap Bayang? Pak? Ya, sip. Oke ya, bagi yang lainnya juga ya tetap semangat. Kita akhirin ya semuanya ya. Terima kasih semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh. Ya, makasih ya semuanya ya. Saya stop dulu nih. Ya. Oke, saya izin live ya. Jadi biar segera dibentuk videonya karena cukup panjang nih. Oke, thank you.